Halo Sci-Fi Lover semuanya, akhirnya kita bahas anime lagi setelah sekian lama off. Kita emang dulu kan bahas anime terus tiap minggu, cuma kan beberapa kali off karena ya hal dan lainnya lah. Pokoknya kita nggak bahas anime lagi baru sekarang. Nah tapi untuk kali ini kita nggak akan bahas satu anime dulu nih Pan. Kita bahas yang random dulu aja tapi tentang anime kok. Karena ini format baru, makanya gue pengen merefresh pengalaman menonton anime kita masing-masing. Oke. Boleh. Oke, sebelum mulai kita mau kenalin partner gue dulu karena kemarin-kemarin kan kita cuma sendiri nih. Enak sendiri tuh. Kalau anime tuh enakan ngobrol. Kalau sendiri gitu tuh. Sepakat. Oke. Dulu katanya wibu nggak? Hah? Enggak, kalau wibu mah. Enggak. Iya. Soalnya yang saya cari tahu kan di Google itu kalau misalkan wibu itu ada salah satu website yang bilang kalau misalkan wibu itu diambil dari bahasa Inggris ya. Iya. Kan weeaboo gitu. Waifu, iya oke. Ya, dan ketika bicaranya wibu itu di orang Amerika itu orang yang terobsesi dengan kulturnya Jepang gitu. Ya padahal dia tuh bukan bukan orang Jepangnya gitu kan. Jadi kalau saya sendiri, saya lebih suka penikmat karyanya Jepang ya, mungkin dengan nonton animenya gitu. Iya. Itu sih. Oke. Ya udahlah, oke intinya gitulah. Silakan perkenalkan diri dulu. Oh ya, baik. Nama saya Topan Udisira. Saya di lokasi di Cirebon. Ya. Saya sekarang lagi kerja aja sih. Kerja? Iya kerja. Oke, kerja. Tapi ini, Topan bilang bukan wibu. Okay. Bukan. Suka anime dari kapan? Sebenarnya kalau suka anime tuh semenjak lagi pas dunia kuliah sih, karena teman saya tuh banyak yang bilang wah wibu gitu kan. Dan saya kan karena dulu emang stigma kayak wah wibu tuh bau bawang lah, wibu yang begitu-begitulah gitu. Nolep. Iya, wibu yang nolep gitu kan, yang kerjaannya cuma nonton anime di rumah gitu kan, nggak ada sosialisasi apa segala macam gitu. Jadi ya itu dari mulai teman-teman saya yang kenalin yang coba nonton One Piece gitu kan. Karena One Piece ya, iya. Saya tuh wah One Piece udah ratusan, itu masih ratusan ya, belum ribuan ya. Dulu arc-nya tuh masih di Dressrosa gitu. Kalau di One Piece itu. Udah jauh dong Dressrosa mah. Iya, nah itu kan lagi pas zaman kuliah. Oh, zaman kuliah. Iya sih emang tingkat pas 1 kan. awal-awal. Kalau gue kenapa suka anime? Karena waktu dulu kuliah di Salsa Jepang dulu. Oh iya. Kuliah Salsa Jepang, awalnya nggak suka tuh. Itu juga karena terpaksa ya, maksudnya karena banyak yang bilang kalau misalkan mau belajar budaya Jepang bisa dari anime. Oke, saya nonton tuh anime dulu, Aishou Nijuichi dulu tuh kayak apa sih olahraga kayak apa ya, kayak dia American football gitu kan. Awalnya begitu. Mungkin kalau yang teman-teman tahu bisa ini ya, maksudnya bisa nostalgia itu anime. Sebenarnya anime anak-anak sih, soalnya ya aneh, misalkan olahraga tapi ada jurus-jurusnya gitu tuh, awal gitu. Tapi saya ya waktu itu suka karena satu karakternya. Terus akhirnya merembet ketagihan jadi nonton macem-macem. Oke. Begini ya, kita langsung masuk ke konsep tayangan aja ya. Jadi kita ada beberapa pertanyaan tentang ya anime lah, tentang anime. Jadi masing-masing dari kita ngambil, nanti kita jawab. Ya, jawab. Semua jawab. Oke. Oke, pertama saya ngambil ya. Oke. Anime dengan live action terbaik versi kamu. Alasannya? Live action itu ya One Piece sih. Kan belum ada live actionnya. Live action itu maksudnya yang anime tapi dibikin filmnya versi dunia nyatanya gitu. Oke, saya dulu ya jawab. Ya pasti kalau kalian juga menonton ya Rurouni Kenshin atau Samurai X itu udah keren gitu tuh, karena dari anime sama live actionnya atau versi nyatanya itu gila banget sih, emang dasar pengemasannya juga mirip banget sama di anime gitu. Jadi kan emang fansnya di seluruh dunia dengan adanya live action itu makin gede lagi gitu. Kayak gitu kan. Kalau Topan sendiri? Kalau saya sih nggak tahu ya, saya tuh lihat lagi tuh ada teater One Piece kan gitu. Dan itu tuh sama sih versi anime, cuman lebih ke efek yang tangannya panjang gitu, tiba-tiba ada efek-efeknya gitu kan. Itu ada salah satu teater yang saya tonton di YouTube itu yang mirip sekali dengan versi animenya, karena kan ada komedinya juga, terus yang Sanji yang kalau misalkan lihat cewek itu wah gimana gitu kayak Nami-chan gitu kan. Nah itu sih ya ada sih saya nonton. Ya pernah nonton. Tapi emang keren sih itu. Jadi kayak drama teater tapi dibikin ya mini animenya gitu kan, dan ceritanya. Oke. Gitu sih. Oke.
Yang kedua silakan Bang ambil. Oke. Jawab. Disebutkan. Anime underrated terbaik versi kamu. Saya dulu yang jawab. Boleh sok. Kalau underrated itu saya lebih suka, bentar dulu. Oh ya, yang underrated yang menurut saya terbaik itu adalah The Rising of the Shield Hero. Karena ya dalam alur ceritanya itu apa ya, nggak bosenin sih. Karena kan berawal dari ceritanya itu seorang mahasiswa itu ke perpustakaan gitu kan. Terus dia tuh malah dibawa ke dunia isekai, dunia lain itu isekai dan lagi. Iya, isekai lagi kan. Tapi ya emang underrated banget sih. Ya, tapi emang underrated banget gitu kan. Terus dia tuh jadikan pahlawan perisai gitu kan, ada 4 pahlawan kardinal pahlawan gitu kan, ada pahlawan tombak, busur panah, sama pedang, sama ini perisai. Nah dia tuh kebetulan dapat perisai itu karena perisai itu di dunia animenya itu dulu tuh emang dibilang pahlawan iblis gitu. Karena dalam di balik perisainya itu ada jiwa-jiwa keamarahan gitu, seorang iblis gitu, dan dia tuh diremehkan banget gitu, dan dia tuh dikhianati oleh putrinya raja gitu. Dan itu kayak wah, itu emosinya dapet banget sih. Saya nonton anime tuh wah gila. Soalnya saya juga lagi rewatch juga anime ini kan. Iya. Oke, tadi anime apa namanya? The Rising apa ya? Coba. The Rising of the Shield Hero. The Rising of the Shield Hero. Iya. Oke, itu barangkali teman-teman juga penasaran, kita silakan nonton ya. Nah, kalau dari saya underrated underrated dalam artian anime bagus tapi nggak banyak orang tahu gitu ya. Maksudnya yang itu lah. Pernah dengar nggak ini Mongolian Chop Squad atau Beck dulu ya? Beck Mongolian Chop Squad itu tentang musik sih, itu makanya jarang banget anime yang membahas musik. Jarang. Nah, ini keren sih. Ada sih Shigatsu wa Kimi no Uso. Ada ya? Iya, Shigatsu wa Kimi no Uso ada musik, tentang musik. Oh iya. Atau juga sih. Kalau saya itu karena gini anime ini tuh kayak menampar industri musik di Jepang, tau nggak? Dulu kan kita di Jepang tuh taunya kalau Laruku ya, tahu kan? Iya. Nah itu jadi kenapa band-band di Jepang itu mirip semua sama Laruku? Oke, Laruku oke lah gitu, nggak ini ya, maksudnya nggak ngeramein fansnya kan, banyak juga fansnya. Emang cuma band-band lain kayak mengikuti gitu. Kayak kalau di sini, kalau di Indonesia tuh kayak waktu zaman S12 yang Melayu, akhirnya kan banyak yang Melayu semua gitu. Jadi kan kayak seragam semua di Jepang. Nah, di anime ini menampar itu gitu. Dan ya itu tentang Koyuki namanya kan, membentuk sebuah band, tapi alirannya itu bukan aliran tentang Jepang, alirannya kayak Britpop, Britrock gitu kan. Pokoknya basicnya kayak Oasis, The Beatles kayak gitu kan. Nah, itu kan pada zaman itu di Jepang sesuatu yang baru gitu, nggak ada, makanya industri musik Jepang pengen yang seragam gitu kan, kayak mirip-mirip Laruku. Nah ini ada band baru yang pengen menembus pasar, akhirnya struggle karena nggak sesuai pasar kayak gitu. Oke, selanjutnya ya. Anime action terbaik versi kamu, alasannya? Action terbaik menurut saya itu Demon Slayer. Nah ini sebenarnya Kimetsu no Yaiba. Iya, Kimetsu no Yaiba, dan animenya yang banyak sekali actionnya sih mas kalau menurut saya. Ya emang keren sih itu tuh. Iya. Terus juga dari awalnya yang keluarganya itu dibunuh gitu kan. Terus juga dia menjadi sosok pembasmi iblis gitu kan. Dan tekadnya dia untuk menjadi kuat itu luar biasa banget sih, perjuangannya gitu. Dan adegan bertarungnya itu yang saya kira tuh lama banget. Iya, lama banget gitu loh. Keren. Dan emang fansnya udah banyak sebenarnya. Iya kan? Emang walaupun anime baru ya baru setahun 2 tahun lah, cuma fansnya banyak banget. Emang keren sih itu, keren. Itu sih menurut saya action terbaik ya. Banyak juga yang bisa dipetik juga gitu dari anime itu kan, dari bagaimana cara kita untuk berjuang gitu kan. Terlepas dari kita mau jadi kuat atau kita menginginkan sesuatu gitu. Itu kan kalau misalkan rata-rata kalau anime Jepang itu memperlihatkan strugglingnya gitu, prosesnya untuk mencapai tujuannya gitu kan. Gila, itu sih yang saya salut dari anime ini. Oke, kalau saya anime actionnya banyak banget, cuma yang banyak banget. Yang nempel sih yang mau nggak mau ya Dragon Ball ya. Itu action menurut saya terbaik dan emang terbaik. Itu sampai sekarang pun masih nempel gitu tuh. Gimana? Overpower. Gila itu bukan ini lagi, udah alam semesta gitu. Hitungannya pamornya dari dulu sampai sekarang sepanjang masa loh. Iya, sepanjang masa. Siapa sih misalkan
walaupun yang nggak suka anime juga pasti tahu lah. Tahu lah ada ya Dragon Ball tuh pasti tahu lah itu. Karena awal di acara TV juga gitu kan kalau sore-sore. Iya. Itu kalau tiap hari Minggu tuh jam berapa tuh jam 8:30. Yang suka dinanti banget kan? Iya. Dragon Ball ya. Sampai bela-belain nggak mandi nonton TV ya. Nggak main dulu gitu kan. Iya bener banget. Anime isekai terbaik versi kamu, alasannya? Kalau menurut saya ini the best banget ya anime yang pernah saya tonton, plotnya itu Danmachi. Yang bahasa Inggrisnya itu mana ya? Danmachi. Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Ya. Itu kenapa? Karena menurut saya itu plotnya itu jelas banget gitu dibanding sama mungkin kalau dibandingkan dengan anime isekai yang lainnya gitu. Karena di sini nih ada juga series yang sama gitu kan, cuman di perspektif yang berbeda gitu. Kayak filmnya tadi kan Attack on Titan. Ada spin-off-nya gitu ya. Ada spin-off-nya gitu kan. Dan ini selain tokoh utamanya gitu ngambil sudut pandang si Mikasa misalkan gitu ya. Dan ini jelas banget sih dan menurut saya gila plot apa dalam alur ceritanya itu the best banget. The best. Oke, kalau saya isekai ya nggak nonton sih sebenarnya, bukan nggak tertarik ya. Minat saya nggak ke situ, cuma yang denger yang ramai juga sering diomongin sama Topan sama teman-teman yang lain juga. Ini High School DxD gitu kan. High School DxD. Ya itulah kenapa ya saya ngerti kenapa banyak yang nonton ya, karena ya tahu sendiri lah gitu kan ya. Ya ada yang buka segala macem. Nah cobalah kita nonton lah gitu ya. Keren sih. Ya keren ya, cuma dan bikin gerah juga katanya gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak suka yang kalau untuk anime saya nggak suka yang orientasi itu yang 2 dimensi. Kalau mau yang nyari yang ecchi yang mending langsung aja semua. Langsung yang ya karena ya khususnya juga ini kan anime juga yang untuk di umur 21 tahun ke atas. Iya, benar. Yang penting kita udah 21 tahun ke atas kan. Udah gitu kan. Ya barangkali teman-teman mau nonton ya pasti ini yang umur 21 tahun ke atas gitu. Ya. Cuma kalau yang di bawah itu mau nonton ya silakan. Kita nggak tahu jawab gitu kan. Iya. Nggak tahu jawab. Oke. Itu. Dan selanjutnya, anime slice of life terbaik versi kamu, alasannya? Slice of life ya? Ya, tentang dinamika anak-anak muda ya gitu. Iya. Kalau menurut saya sendiri, saya lagi itu kan pernah lihat anime crack itu kan di YouTube, kan kayak cuplikan-cuplikan anime. Lagi itu tuh pernah ditayangkan sebuah anime yang berjudul Tonikakun Kawaii. Apa? Tonikakun Kawaii. Oh. Iya, Tonikakun Kawaii gitu kan. Dan itu tuh ceritanya tuh seorang anak muda yang baru lulus SMA gitu kan, dan dia tuh jenius banget orangnya. Terus dia tuh sedang berjalan keluar di malam hari, dia ketemu seorang gadis yang baru dia temuin, dan dia tuh ingin menyatakan kalau dia tuh cinta pada pandangan pertama gitu kan. Tapi dia kena musibah, yaitu ditabrak oleh kendaraan gitu kan. Terus pingsan dan dia diselamatkan sama gadis itu. Terus tuh pas dia udah gini, dia tuh matanya sama-sama gitu. Dan di kemudian hari dia ketemu gadis itu lagi dan dia menyatakan kalau misalkan dia tuh cinta sama si gadis itu gitu. Dan tapi si gadis ini ingin menerimanya, tapi dia syaratnya tuh adalah nikah. Harus nikahin si gadisnya itu gitu. Kalau misalkan sekarang kan kayak kalau di dunia nyatanya sekarang kan kayak misalkan taruh gitu kan, ajakin taruh ke orang gitu kan. Nah ini langsung nikah sih soalnya gitu. Emang Jepang ada taruh? Ya nggak tahu. Dan ini versi animenya tuh seperti itu. Itu sih menarik. Iya, oke. Kalau saya ini juga sama salah satu genre yang nggak saya tonton gitu kan. Karena kalau nonton anime tuh yang tentang komedi nonton, terus yang super power, terus supernatural, ya pokoknya ya kira-kira nggak ada di dunia nyata lah saya tonton gitu kan. Kalau slice of life mungkin Topan juga denger ya, kalau mungkin yang teman-teman saya nonton tuh Kimi no Nawa tuh Kimi no Nawa, iya. Itu sih nggak tahu dan rame juga dibahas tentang tentang ini ya, tentang bertukarnya jiwa dia antara cewek sama cowok ya. Tahu. Ya itu film ya, bukan series ya, bukan episode. Oh film, iya anime film. Iya anime film. Tinggal 2 lagi nih. Oke. Tinggal 2 lagi. Nah ini nih anime ecchi terbaik versi kamu. Ecchi, astagfirullahaladzim. Ya itu ya. Apa Cok? Kalau menurut saya ecchi terbaik itu yaitu High School DxD.
Iya sih katanya sekarang. Iya. Untuk anak zaman sekarang ya itu anime ecchi terbaik. Karena ya itu sih dengan kekonyolan si karakter utamanya gitu, MC utamanya. Nah ini ntar dulu, ecchi itu beda sama hentai ya. Iya beda. Kalau ecchi itu sebenarnya ya walaupun ada unsur-unsur ya begituannya lah, cuma yang tetap ditonjolin ceritanya. Kalau hentai kan langsung aja gitu ya. Karena ya itu sih gitu. Balik lagi karena plotnya sih yang saya suka. Plotnya, oke. Iya emang. Ecchi yang plotnya yang enggak boring banget kalau menurut itu tuh ada berapa season sih? 5 season? Iya baru 5 sih yang saya tonton tuh. Oke. Soalnya saya pernah nonton cuma yang versi OVA-nya aja. Versi OVA. Original video animation-nya gitu. Jadi yang pendek-pendek. Nah itu kan pas nonton, wah kok gini ya? Kok gini ya? Oke. Itu juga udah lama banget sih itu udah nontonnya ya. Udah lama. Nah kalau saya yang ecchi tuh ini kalau misalkan kalian tahu anak 90-an gitu kan yang dulu pernah booming juga yang sampai yang bawa komik yang sampai dirazia sama guru-guru kalau misalkan denger itu Golden Boy itu di animenya nggak terlalu ecchi nggak terlalu parah ecchinya ya cuma ya ada emang tokoh utamanya emang genit dan apa sih mesum lah istilahnya mesum gitu kan. Nah kalau di manganya dan di komiknya buset parah lebih parah lagi ya itu udah parah gitu. Jadi Golden Boy itu tahun 90 berapa gitu. Kalau di animenya cuma ada 6 episode doang. Cuma 6. Tentang ini sih maksudnya bener kalau ecchi kan tentang ceritanya ya ditonjolin ya. Jadi ceritanya tentang si pemuda sebenarnya pemuda yang pintar sebenarnya lulusan Universitas Tokyo. Iya. Cuma dia ngerasa nih teman juga masih kuliah ya atau udah lulus sih? Baru lulus. Dia ini si tokoh yang di Golden Boy ini kuliah cuma berapa tahun dia ngerasa di kampus udah nggak bisa dipelajarin lagi gitu karena dia terlalu jenius makanya dia pengen mencoba tantangan baru dengan keluar dari kampus cabut terus keliling Jepang buat kerja serabutan jadi tapi misinya dia pengen dapat nyari pengalaman lah coba hal baru semua hal pengen dicoba gitu coba satu hal sial terus dia nggak pernah beres gitu kan itu masalah di situ nah situ ketemu dengan cewek-cewek yang ya begitu gitu ada tonton sendiri tapi ya semoga sih masih ada linknya ya tapi sebelumnya emang karakternya emang seperti itu iya ketemu cewek juga dia jenius cuma sial terus nasibnya tuh terakhir ya nah ini terakhir pamungkas ya urutkan 5 anime terbaik sepanjang masa versi kamu. Anime terbaik sepanjang masa? Ya. Kalau saya urutkan ya dari yang pertama mungkin saya One Piece sih. One Piece pertama. Ya, pertama ya karena One Piece itu kan dari dulu banget gitu kan. Nah. Walaupun emang di acara TV-nya tuh dulu tuh sempat ditayangin sebetulnya tapi di ban karena isinya ya tahu sendiri gitu ya. Ya itu kan karena ada yang vulgar gitu ya beberapa karakternya gitu yang Shizuka jadi blur gimana Nami dengan pakai tank top doang gitu. Dan kenapa One Piece karena banyak banget yang bisa diambil gitu dari politik gitu kan dari ada yang perbudakan kayak yang rasis kayak gitu tuh. Iya kan. Dan One Piece juga banyak banget komedinya sih. Ya pasti. Dan ya MC-nya kan itu kan terkenal banget bodoh gitu kan. Tapi dia punya jiwa kepemimpinan yang bagus gitu. Itu sih. Dan yang kedua jelas Naruto. Ya. Pertama One Piece, kedua Naruto. Kenapa Naruto? Ya karena dulu teman-teman saya nonton Naruto gitu. Dan saya nggak mau ketinggalan zaman. Maksudnya ketinggalan seputar dunia anime tentang Naruto gitu. Makanya saya tonton terus gitu. Biar nanti kalau misalkan kita ketemu lagi ya kita bahasnya Naruto gitu kan. Ya itu sih. Terus yang ketiga saya The Grave of Fireflies. The Grave of Fireflies. Fireflies. Kembang api. Kenapa? Kembang api. Bener ya? Firework kembang api mah? Percikan api. Iya itulah. Percikan api gitu lah. Itu apa percikan api? Iya sih itu sedih ya? Sedih banget itu. Itu jujur ya saya ngeliat itu semua adegan tuh bikin saya nangis gitu. Bahkan saya karena saya laki-laki kok kenapa saya sampai semua adegan saya nangis gitu kan. Gila sampai cebukan gitu kan. Sedih banget itu. Jadi ya kalau kalian udah nonton ya itu tentang ini ya tentang pasca peperangan.
perang dunia kedua kalau nggak salah ya. Nah, itu yang Jepang kalah dari itu. Dan itu ada sisi lain gitu ketika kita melihat, saya juga lagi itu kan pernah bahas sama teman saya kayak itu ada sisi yang ketika kita dilihat dengan peperangan yang kejam apa segala macam. Cuman Jepang itu mungkin dari film ini dia punya hal lain gitu, bahwasanya ya dunia peperangan tuh akibatnya seperti ini loh gitu, impact ke apa namanya rakyat kecil itu seperti itu gitu loh. Itu sih. Yang ke berapa tadi? Ketiga. Nah, sekarang keempat, masuk keempat. Ya. Keempat, ya tadi yang saya bilang tentang musik itu, Mas. Ya. Itu Shigatsu wa Kimi no Uso. Shigatsu wa Kimi no Uso. Oh, Shigatsu wa Kimi no Uso. Ya, Shigatsu wa Kimi no Uso. Iya, bulan April kamu akan berbohong. Iya. Kebohonganmu di bulan April. Iya, kebohonganmu di bulan April. Kenapa saya suka gitu kan? Karena saya ketimbang sama musik-musik ini lainnya, saya lebih suka genre yang instrumental. Kayak misalkan karyanya si Ludwig van Beethoven. Nah, kalau saya tuh suka denger lagu-lagu ini kalau misalkan lagi baca buku, lagi nyantai gitu kan. Karena saya suka sama ritmenya gitu. Ritmenya musik-musik yang instrumental gitu, yang kayak Von Ellis gitu kan. Oh, ini tentang instrumental itu betul. Iya, tentang musik ini pokoknya tentang musik ya, tentang seorang yang berusaha untuk menjadi pusat perhatian seseorang itu dengan bermain piano gitu. Gitu, dan dia bertemu dengan seorang gadis yang dia tuh ketakutan, malah dia tuh ketakutan main piano lagi gitu, tapi dia bertemu dengan gadis, dia mencoba untuk melawan ketakutan itu sih. Oke. Itu sih. Yang kelima, nah ini anime baru sebenarnya. Cuman langsung booming gitu kan. Dan ini juga salah satu anime yang ada di Netflix ya. Sebenarnya bukan hanya ada di Netflix, cuman karena saya berlangganan Netflix juga. Itu Spy X Family. Oh iya, tahu. Nah, ini nonton cuma sering nongol tuh. Iya. Kenapa? Karena saya suka lagi sama role karakternya gitu. Kayak misalkan si karakter utamanya itu dia seorang detektif gitu, asal dari Amerika gitu kan, dari barat ya. Dan dia melakukan investigasi, dan dia tuh harus punya dalam misinya tuh dia tuh udah menyekolahkan anaknya gitu kan, dan dia tuh dapat anak dari adopsi. Dan anaknya itu punya kemampuan telepati gitu, bisa baca pikiran gitu, dan wow itu. Dan ini satu keluarga tuh emang seperti seperti judulnya gitu, Spy sama Family. Dan meanwhile dia juga menemukan seorang gadis yang pembunuh bayaran. Dan gadisnya ini gila, pemburu berantai banget sih ini, dan ini jago banget bela dirinya gitu. Dan ini kan semuanya tuh kayak punya masing-masing keahlian gitu kan. Dia punya role masing-masing gitu kan. Nah, kenapa saya suka animenya itu situ. Gitu sih. Oke. Tadi pertama ulang lagi ya. Pertama One Piece. Kedua Naruto. Aduh, pengen gue bahas, cuma nggak enak nih. Udah lanjut aja. Lanjut aja. Terus yang ketiga Kimi no Na wa ya. The Grave of Fireflies. Dan The Grave of Fireflies. Ya, keempat Shigatsu wa Kimi no Uso. Terus yang kelima Spy X Family. Oke. Pengen bahas tadi yang pertama sih. Kalau Mas Habib sendiri suka beberapa anime. Oke, kalau saya bagi urutan 5 ya. Yang pertama Slam Dunk. Apa? Basket. Iya, pernah tahu. Hanamichi Sakuragi MC-nya. Itu ya kalau kalian penggemar basket dan penggemar anime tahun 90-an itu udah keren banget sih. Itu emang tentang basket gitu, Cuma komedinya dapet banget. Gila. Ini makanya sekarang tuh dari tahun kemarin ditunggu-tunggu ini kelanjutan anime ini katanya bakal di remake ulang gitu kan. Terus banyak yang bilang ini bakal dibikin live actionnya, tapi sampai sekarang nggak ini gitu. Sayang, manganya udah jauh banget, tapi di anime dipotong di tengah jalan. Bukan dipotong sih, berhenti di tengah jalan, dihabisin gitu. Itu sayang banget sih sebenarnya. Yang pertama itu Slam Dunk ya. Yang kedua ini kalau saya suka olahraga ya. Kedua tuh Daimono S tentang basket
tentang basket, tentang baseball. Itu pertama pasti mengenalkan dunia baseball ya ke penonton. Yang kedua emang yang ditonjolkan itu gimana cara si tokoh utamanya ini jadi olahragawan, jadi gimana prosesnya, gimana misalkan makannya harus diatur, dan itu ditunjukin banget di belakang layar. Makanya saya lebih tertarik nonton ini ketimbang olahraga yang lain, kecuali kalau slam dunk sih karena hiburan gitu kan. Kita dari awal sampai akhir ketawa terus. Walaupun ditonton ulang ya. Diamond Us juga saya sering dia rewatch berapa kali tuh setelah waktu senggang, karena nggak ngebosenin ceritanya gitu tuh. Terus itu yang kedua ya. Yang ketiga One Piece dah pasti. Naruto dulu. Naruto terus One Piece. Karena awal saya nggak suka sama One Piece sebenarnya. Awal saya suka sama Naruto karena ya balik lagi banyak hal yang bisa dipetik. Dalam artian kalau saya belajar budayanya gitu kan. Jadi Naruto beneran budaya Jepang banget gitu kan. Misalkan kayak si Kaguya gitu kan, dari cerita rakyat Kaguya Hime, terus Amaterasu dari legenda-legenda dewa di Jepang gitu kan. Jadi banyak yang bisa. Terus makanan juga ramen gitu ya. Iya, ramen dari Jepang juga kan ya. Intinya mah Jepang banget lah. Jepang banget lah gitu. Nah, kalau yang keempat baru One Piece. Karena teman-teman bukan dicekokin ya, ayo dong nonton One Piece dong, nonton. Ya udah akhirnya nonton dari awal tuh. Maraton, jadi kan udah lewat jauh banget tuh maraton. Udah sampai 1000 ya. Iya. Jadi ya bagus, dan sampai sekarang pun memang karena bagusnya karena bisa dibahas tuh Bang. Kayak kita kalau ngobrol kan, kalau misalkan ngobrol nih tentang One Piece bisa sampai subuh sebenarnya. Iya benar. Gak pernah habis bahasannya. Gitu. Soalnya banyak juga komunitas-komunitas yang emang bahkan sampai ada yang memperdebatkan itu. Iya, kayak sosokan teori apa? Iya, teori One Piece itu. Iya, jadi kalau kalian nonton di YouTube kan banyak ya gitu kan. Gitu. Jadi keberapa? 4 ya? 4, sekarang 5. Yang terakhir Inisial D. Balap. Yang si ini Takumi Fujiwara yang itu yang di Gunung Akina tuh yang ngedrift ngepot. Ya itu yang mobilnya namanya AE86. Trueno sih, nama mobil Trueno, cuma di ininya AE86. Itu keren sih. Ya kita bisa jadi gue punya mimpi Pan, kalau bisa punya mobil ya. Gue ngambil dari situ Pan. Bagus soalnya. Keren buat gue nggak ngerti mobil, cuma kan pas lihat kayak mobilnya Takumi yang mobil AE86 yang jadul tapi dengan tulisan Tofu di ininya tuh. Keren banget ya. Dan itu itulah. Jadi saya juga suka sih mobil-mobil Jepang gitu. Iya gitu tuh. Jadi pokoknya itu anime ya untuk mengenalkan ini loh mobil yang hanya ada di Jepang, yang di Indonesia nggak ada gitu tuh sebenarnya. Itu sih anime. Yang pertama tadi Slam Dunk, yang kedua tadi apa tadi? Gue lupa. Yang olahraga juga itu. Oh iya, ini apa namanya? Diamond Eyes. Terus yang ketiga itu Naruto, keempat One Piece, yang kelima baru Inisial D. Oke, itu tadi untuk tayangan kali ini. Ya ini barangkali kalian nih teman-teman mau bingung mau nonton apa atau mau maraton anime apa. Tadi kita udah banyak rekomendasi lah dari kita gitu kan. Oke. Ya siapa tahu bisa jadi referensi juga itu jadi list gitu. Jadi list gitu. Jadi nggak cuma Naruto, One Piece doang. Karena satu lagi, karena kita sekarang tuh kalau misalkan nunggu anime tuh sampai season berikutnya tuh lama banget gitu. Ya, gitu kan. Daripada kita kehabisan list buat nonton anime ya ini bisa jadi referensi juga gitu. Oke Pan, nanti kita minggu depan kita baru bahas animenya. Animenya apa? Nanti kita di share. Kita diskusi dulu. Jadi sampai segini dulu tayangan kali ini. Sampai ketemu minggu depan atau sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Bye. Tapi endingnya